Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NPM 233111054. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada individu lain dengan tujuan pribadi. Surat ini biasanya tidak mengikuti format resmi dan dapat berisi sebagai macam topik pribadi. Ya, surat pribadi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada format baku, terus menggunakan bahasa yang informal. Isi surat bersifat pribadi seperti ucapan terima kasih, undangan, atau kabar terbaru. Contohnya, surat kepada teman, surat kepada keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikirim oleh organisasi, lembaga, atau perusahaan kepada pihak lain, baik itu individu atau organisasi lain. Surat ini digunakan untuk kepentingan informal dan biasanya mengikuti format yang baku. Surat formal memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan format dan struktur yang baku, menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Biasanya mencantumkan kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Contoh surat formal yaitu surat dinas, surat undangan resmi, surat permohonan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk kepentingan perdagangan atau bisnis. Surat ini sering digunakan dalam transaksi bisnis dan komunikasi antar perusahaan. Surat bisnis juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan format yang formal. Yang kedua, mengandung informasi terkait bisnis dan perdagangan. Biasanya mencantumkan kop surat, nomor surat, dan tanda tangan resmi. Contoh dari surat niaga adalah 1. Surat penawaran, yang kedua surat pesanan, dan yang ketiga surat konfirmasi pembayaran. Yang keempat, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga resmi lainnya untuk keperluan administrasi atau tugas dinas. Surat dinas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan format dan struktur yang resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal dan baku. Yang ketiga, biasanya mencantumkan kop surat, nomor surat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Contohnya, surat keputusan, surat perintah tugas, dan surat kepemberitahuan resmi. Yang kelima itu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang ingin melamar pekerjaan di situ. Surat ini biasanya berisi permohonan untuk diterima bekerja di tempat yang dituju. Surat lamaran pekerjaan memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan format yang formal. Yang kedua, mengandung informasi tentang pelamar seperti identitas diri, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua itu menunjukkan kepada HRD atau manajer perekrutan. Contohnya surat lamaran pekerjaan di perusahaan, surat lamaran untuk posisi tertentu. Baik, dari kesimpulan yang saya bahas, bentuk-bentuk surat sangat bervariasi tergantung pada tujuan penerima dan konteks komunikasi. Masing-masing jenis surat memiliki ciri-ciri dan format yang sesuai dengan fungsinya. Memahami perbedaan antara berbagai bentuk surat ini untuk memastikan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Baik, cukup sekian pembahasan yang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.